Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, teman-teman semuanya, mahasiswa IAIN Ponorogo khususnya yang mengikuti mata kuliah saya yaitu Ilmu Pendidikan. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita berdoa dulu semoga yang akan kita pelajari diberi kemudahan untuk menyerapnya, diberi keberkahan dan kemanfaatan dalam menyerap ilmu yang kita pelajari hari ini. Ala hadinati sholeh al-Fatihah. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar, kita akan mengkaji terkait hubungan antara ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan ya. Jadi setelah kemarin kita mengkaji tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan, di mana kita sudah tahu sebenarnya kok ada istilah yang namanya proses memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Proses memanusiakan manusia itu kemarin kita sudah membahasnya. Yaitu adalah bagaimana pendidikan itu menghantarkan ini loh manusia, bagaimana dia mencapai 7 dimensi kemanusiaannya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas terkait hakikat pendidikan, mulai dari pengertiannya, kemudian juga tujuannya, sampai dengan unsur-unsur yang ada di dalam pendidikan. Nah, hari ini akan saya ulas kembali sedikit tentang pengertian pendidikan karena akan kita kaitkan dengan yang namanya ilmu pendidikan. Pak, bukannya ilmu pendidikan itu mata kuliah kita. Nah, nanti akan kita pelajari kenapa kok disebut ada istilah ilmu pendidikan dan ada namanya pendidikan. Terus dua istilah ini hubungannya apa? Nah, akan kita kaji dalam pertemuan hari ini. Oke, ya. Yaitu topik kita hari ini hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan ya, bisa disimak materinya ya di layar. Ya, bersama saya Bapak Ahmad Kusaini ya. Semoga apa yang akan saya sampaikan bisa jelas. Kalau minggu kemarin mungkin teman-teman mengatakan agak tergesa-gesa beberapa ya, karena memang dikejar waktu itu saja sampai 1 jam ya. Jadi ini nanti coba saya pelankan karena materinya cukup sedikit karena minggu kemarin kita 2 topik dibahas dalam satu pertemuan. Nanti satu topik akan saya bahas agak pelan dan semoga bisa mengena. Oke, sekarang kita masuk dalam pengertian pendidikan ya. Kita ulas kembali ya. Ada 3 istilah yang saya garis bawahi di sini. Kenapa? Karena ini yang sering kali kita dengar dan sering kali diucapkan, disampaikan secara umum. Yang pertama adalah pendidikan itu terkenal dengan istilah yang namanya proses memanusiakan manusia. Ya. Jadi pendidikan itu proses. Proses. Nah, garis tengahnya proses. Bukan membayangkan, bukan melafalkan, bukan memahami, tapi sebuah proses di mana proses itu adalah memanusiakan manusia. Yaitu kalau diterjemahkan lebih detail lagi, yaitu bagaimana pendidikan itu prosesnya menghantarkan ini loh manusia untuk mencapai dimensi kemanusiaannya. Mulai dari dimensi keindividualan sampai dengan dimensi dinamika. Nah, kemudian yang kedua, ada istilah lain yaitu proses transfer of knowledge, value and skill. Yaitu untuk proses transfer terkait pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap. Atau dalam K13 dikenal dengan KI 1, 2, 3, dan 4. Yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau yang namanya pendidikan berarti adalah proses transfer, ya, proses lagi. Berarti proses itu ada berjalannya, praktiknya. Proses transfer ilmu pengetahuan, transfer keterampilan dan juga transfer sikap ya atau value, nilai. Ya, 3 hal ini dilaksanakan yang namanya pendidikan. Nah, ada juga yang mengatakan pendidikan itu adalah sebagai sebuah praktik antara semua unsur pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa itu unsur pendidikan?
Kemarin ada peserta didik, ada pendidik, ada lingkungan, materi, alat, media, dan lain sebagainya yang berjalan atau dipraktikkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi garis bawahnya adalah kita memahami pendidikan di sini adalah sebagai sebuah praktik, proses. Jadi berjalannya itu dinamakan pendidikan. Ya, diingat-ingat ya. Jadi kata kuncinya adalah praktik atau proses. Oke, selanjutnya kita akan mulai memasuki wilayah ilmu pendidikan. Sebelum kita memahami tentang ilmu pendidikan itu, kita kaji per kata ilmu. Kita kaji dulu terkait syarat ilmu. Ya. Teman-teman mungkin sudah mempelajari filsafat ya, atau filsafat ilmu yang di situ mengkaji tentang syarat sebuah ilmu. Ya. Kalau kita berbicara misalnya teman-teman ya, teman-teman mungkin tahu, oh kalau nasi dimasak, beras dimasak akan menjadi nasi. Nah, ketika itu sebuah pengalaman dan menjadi sebuah hal yang kita ketahui, kita ucapkan, itu belum tentu dinamakan ilmu. Karena apa? Itu adalah sebuah pengalaman atau bisa dikatakan pengetahuan. Nah, bagaimana sebuah teori bahwa beras yang dimasak akan menjadi nasi itu menjadi sebuah ilmu, yaitu ilmu memasak, maka membutuhkan kelengkapan yaitu memenuhi syarat ilmu. Nah, sama halnya dengan ilmu pendidikan. Tadi kan praktek ya, pendidikan itu praktek. Nah, bagaimana akan menjadi sebuah ilmu? Maka harus memenuhi syarat ilmu. Nah, ini saya ambil 4 syarat ya. Kalau kita berbicara syarat di filsafat sangat banyak sekali, tapi ini 4 syarat yang sering dibahas. Yang pertama adalah adanya objek ilmu. Objek ilmu nanti dibagi menjadi 2, yaitu objek formal dan objek material. Ya, objek formal itu apa? Objek formal itu lebih ke khusus, yaitu lebih kepada objek yang berkaitan dengan keilmuan yang ingin dipelajari. Atau bisa dibahasakan sebagai permasalahan yang ingin dikaji. Kalau ilmu pendidikan berarti objek formalnya adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pendidikan. Ya, jadi apa? Ya, bagaimana cara mengajar peserta didik? Bagaimana memahamkan peserta didik? Bagaimana menyampaikan sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, itu namanya permasalahan di dalam pendidikan. Nah, itu namanya objek formal. Kalau objek materialnya apa? Yaitu objek yang dikaji oleh banyak ilmu. Yaitu objek material di sini adalah manusia. Karena apa? Karena yang dididik itu adalah manusia. Ya, kenapa manusia harus dididik? Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Ingat-ingat kembali ya. Jadi di sini nomor 1 yaitu adalah memenuhi yang namanya objek. Ya, objek ada 2 yaitu objek formal dan objek material. Yaitu permasalahan di dalam pendidikan dan manusia sendiri yang berperan sebagai baik itu sebagai peserta didik maupun sebagai pendidik. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya metode. Ya, jadi akan memenuhi sebuah ilmu. Ya, sebuah ilmu itu ketika memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu adalah adanya metode. Metode itu apa? Cara, meliputi ada pendekatan, kemudian juga teknik yang berkaitan dengan keilmiahan. Jadi ada cara untuk menemukan sebuah pengetahuan itu secara runtut atau secara ilmiah. Dengan apa? Misalnya metodenya adalah menggunakan observasi, kemudian juga bisa pendekatan-pendekatan kualitatif atau kuantitatif sehingga menghasilkan penemuan atau sebuah hasil kesimpulan dari pengetahuan tersebut dan teruji. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya sistematika ya. Ini masih terkait dengan metode, yaitu yang ketiga ini adalah sistematika, sistematis ya. Jadi runtut. Ada tahapan-tahapan mulai dari awal, kemudian merumuskan masalah, kemudian juga melaksanakan penelitian sampai dengan nanti menarik kesimpulannya sehingga menemukan sebuah teori yang teruji dan valid. Itu dinamakan sistematis. Dan yang keempat, ini keempat ya, ini keliru ya nomornya. Yang keempat adalah tujuan. Ada tujuan.
Ya, untuk apa tujuannya? Tadi kembali kepada objek formalnya, permasalahannya apa yang ingin dikaji. Maka ada tujuan yang ingin dicapai. Oh, menemukan teori tentang ini. Nah, sehingga ketika sudah dilaksanakan secara sistematis tadi mulai dari awal sampai akhir menemukan sebuah teori, inilah yang dinamakan nanti memenuhi sebuah syarat ilmu. Ya, jadi bukan sekedar pengetahuan saja atau pengalaman, tapi sudah teruji dan itu bisa bersifat, nanti ada syarat yang lain biasanya menambahkan, yaitu bersifat universal. Universal itu apa? Bisa berlaku di mana saja, bukan pada skup kecil, tapi bisa ditiru oleh di tempat lainnya. Nah, ketika memenuhi maka memenuhilah syarat sebuah ilmu. Ya, ini syarat ilmu. Nah, kemudian kita masuk pada ilmu pendidikan. Ya, slide selanjutnya ini. Nah, ilmu pendidikan kan dari kata ilmu dan kata pendidikan. Ilmu sendiri berarti memenuhi syarat ilmu, yaitu sebuah ilmu sehingga bukan sekedar pengetahuan atau pengalaman saja. Pendidikan yaitu adalah proses atau praktik mendidik tadi, di mana ilmu tersebut mengkaji tentang cara mendidik. Nah, di sini maksudnya apa? Ilmu pendidikan berarti adalah teori yang membahas tentang cara mendidik atau terkait dengan pendidikan tadi. Ya, jadi ketika kita berbicara tadi pendidikan itu prosesnya, praktiknya, ilmu pendidikan itu adalah teorinya. Teori yang membahas tentang bagaimana cara mendidik atau dikenal dengan istilah pedagogik. Ya, atau di sini dikatakan seni mendidik ya, bukan senin mendidik ya. Seni mendidik, yaitu teori atau keilmuan yang mengkaji tentang permasalahan pendidikan secara ilmiah sebagai pedoman dalam praktik pendidikan atau saat seni mendidik. Jadi ilmu pendidikan itu adalah teori yang mengkaji tentang seni mendidik atau dikenal juga dengan istilah pedagogik. Ya, baik, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi bisa dibedakan pendidikan itu apa, pendidikan itu prakteknya, prosesnya, ilmu pendidikan itu adalah teorinya. Ya, jadi kita belajar ilmu mata kuliah ilmu pendidikan berarti kita mengkaji tentang teori pendidikan, sehingga nanti ketika kita menjadi praktek pendidikan itu nanti memiliki dasar teorinya. Kemudian selanjutnya ya, ada dua sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan, yaitu deskriptif normatif dan teoritis praktis pragmatis. Ya, kita bahas yang pertama. Ilmu pendidikan bersifat deskriptif normatif. Maksudnya apa? Ilmu pendidikan di sini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif itu kan berarti mendeskripsikan, menggambarkan, menguraikan. Nah, mendeskripsikan apa? Normatif, yaitu adalah norma-norma, aturan-aturan. Aturannya siapa? Yang ada di masyarakat. Berarti ilmu pendidikan bersifat deskriptif normatif, maksudnya apa? Yaitu ilmu pendidikan itu mendeskripsikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga nanti di dalam pendidikan itu sesuai dengan kondisi atau norma yang berlaku di masyarakat. Saya contohkan sekarang. Ya. Jadi contohnya gini. Ilmu pendidikan bersifat deskriptif normatif itu adalah ilmu pendidikan berfungsi untuk mendeskripsikan lingkungannya itu norma-norma yang di masyarakat yang berlaku seperti apa. Nah, itulah yang akan menjadi tujuan pendidikan. Contoh di Indonesia. Indonesia itu kan memiliki normanya pada umumnya adalah menganut tentang Pancasila, sehingga kemarin kita bahas membentuk manusia Pancasilais. Sehingga pendidikan di Indonesia itu nanti tujuannya arahnya adalah tidak terlepas pada norma-norma nilai-nilai Pancasila. Yaitu seperti apa? Nah, ini selanjutnya saya contohkan ya. Contohnya adalah di sini tujuan negara ya.
ilmu pendidikan bersifat deskriptif normatif adalah mendeskripsikan tujuan negara. Ya, dideskripsikan menjadi tujuan pendidikannya. Norma yang ada di Indonesia adalah membentuk manusia Pancasilais. Maka tujuan pendidikan Indonesia berbunyi di dalam UU Sisdiknas itu, pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, itu kan sila pertama. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Kelima sila tercover dalam tujuan pendidikan di Indonesia. Dan ini tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bisa dipahami? Ya, saya contohkan yang lain ya. Ini di Indonesia tadi. Nah, contoh lain misalnya, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah mensana in corpore sano ya. Bahwa di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya, atau berkaitan dengan fisik. Nah, itu prinsip atau norma negara mana? Negara Yunani. Maka pendidikan yang ada di Yunani itu menekankan kepada pendidikan fisik. Di sana keberhasilan pendidikan atau target pendidikan itu ketika peserta didiknya itu memiliki keterampilan, memiliki fisik yang bagus. Itu kalau di Yunani. Karena di sana punya norma negaranya menghargai ketika seseorang itu memiliki fisik yang bagus. Itu contohnya. Jadi menerjemahkan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian contoh yang lain. Misalnya di Eropa. Saya agak lupa istilahnya. Intinya kalau di Eropa itu adalah menghargai keberhasilan sebuah pendidikan itu dilihat dari intelektualismenya. Yaitu apa? Dia mau fisiknya lemah, dia mau etikanya kurang bagus, tapi ketika peserta didik atau manusia itu dia memiliki intelektualitas yang tinggi atau pengetahuannya sangat luas, sangat kritis, maka disitulah titik keberhasilan pendidikan atau tujuan pendidikannya adalah membentuk manusia yang kritis atau berintelektual yang tinggi. Itu contoh di Eropa. Beda lagi dengan di Indonesia yang mungkin kita mengenal Indonesia, sikap tetap diperhatikan, spiritual diperhatikan, tapi juga memiliki pengetahuan yang mumpuni, kemudian juga punya keterampilan sebagai bekal hidup. Maka di Indonesia kemudian dibentuklah yang namanya pendidikan karakter. Ya, membentuk karakter Indonesia itu dipertahankan dan juga memiliki keterampilan sehingga diterjemahkan dalam kompetensi inti yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Oke, bisa dipahami ya maksud dari deskriptif normatif. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu ilmu pendidikan bersifat teoritis, praktis, pragmatis. Kita urai satu persatu. Teoritis maksudnya apa? Ya, berarti ilmu pendidikan itu merupakan sebuah teori, ya, atau bersifat teoritis. Ya, yang kedua praktis maksudnya apa? Teorinya itu bersifat empiris, yaitu teori yang bisa dipraktekkan atau gunanya untuk dipraktekkan. Dan pragmatis memiliki makna berorientasi pada praktik atau praktis untuk diterapkan. Kegunaannya teori ini untuk diterapkan, bukan sekedar teori saja, tapi teori-teorinya adalah teori yang bisa diterapkan. Karena apa? Kebutuhan adanya ilmu pendidikan itu berupa teori-teori ini adalah digunakan untuk pendidikan, yaitu untuk praktek. Sehingga ilmu pendidikan itu bersifat sebuah teori, tapi teorinya adalah teori yang bersifat praktis untuk diterapkan. Ya, bisa dipahami ya? Jadi teoritis, praktis, pragmatis maksudnya adalah ilmu pendidikan itu adalah sebuah teori yang tujuannya atau nanti bersifat praktis dan mudah untuk diterapkan, menunjang dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, yang terakhir kaitannya dengan hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan, ya, itu ada istilah namanya pedagogi dan pedagogik. Ya, kalau pendidikan itu dikenal dengan istilah pedagogi, yaitu praktek pendidikannya, ya, penerapan di lapangannya seperti apa, itu namanya pedagogi. Kalau ilmu pendidikan itu dikenal dengan istilah pedagogik, ya, atau dikenal dengan teori pendidikan.
yaitu hasil pemikiran teori-teori tadi yang sudah memenuhi namanya syarat sebuah ilmu. Hubungannya apa? Berarti hubungannya adalah antara pendidikan dan ilmu pendidikan itu adalah hubungannya antara teori dan praktik. Ya, ilmu pendidikan itu teori, pendidikan itu adalah praktik. Berarti fungsinya teori ini untuk mempermudah praktik, karena adanya teori ini kan untuk mempermudah praktik. Nah, praktik ini untuk memperkuat teori. Kenapa? Karena teori ini akan bersifat berubah. Atau kebenarannya itu akan berubah. Karena nanti ketika perkembangan teknologi, perkembangan zaman, era, dan lain sebagainya, maka akan menemukan teori-teori baru. Sehingga nanti adanya praktik-praktik pendidikan yang menggunakan teori tadi akan memperbaiki teori, mengupgrade teori, sehingga teori itu akan semakin kaya. Sekali lagi saya sampaikan, teori itu mempermudah praktik. Praktik ini akan memperkaya teori. Kalau ada yang tanya lebih penting mana antara teori dan praktik, kira-kira penting yang mana? Ya. Nah, kalau ditanya seperti itu, dua-duanya penting. Ibaratnya itu orang yang melakukan Orang yang melakukan praktik tanpa teori itu ibaratnya orang yang berlayar tanpa membawa kompas. Ya. Jadi tidak tahu arah. Kalau orang yang berteori tanpa praktik itu ibaratnya adalah orang yang memiliki kompas tapi tidak berguna atau dibekukan kompasnya. Jadi punya teori tapi kompasnya itu dibekukan. Ya. Jadi tidak berfungsi, teorinya tidak bisa digunakan karena tidak digunakan untuk praktik. Ya, jadi dua-duanya sama pentingnya karena teori itu mempermudah praktik dan praktik itu memperkaya teori. Ada yang mengatakan bahkan bahwasanya tarafnya ketika orang yang berteori tanpa praktik itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu tinggi. Karena memang itu bisa dilakukan, tapi adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Misalnya adalah orang-orang filsuf. Itu kan dia dengan berpikir sedalam-dalamnya sampai akarnya dia bisa menemukan sebuah teori. Ya, itu bisa pada kalangan tertentu itu ada yang menyampaikan. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang timbul pertanyaan seperti ini. Kemudian, kalau teman-teman ditanya, teman-teman ini kan mahasiswa tarbiyah. Teman-teman itu yang mahasiswa tarbiyah itu satu-satunya fakultas yang mendapatkan namanya mata kuliah ilmu pendidikan. Ya. Dan juga ilmu mata kuliah lain yang terkait pendidikan. Terus, tujuannya apa kira? Kenapa teman-teman harus mempelajari atau mendapatkan mata kuliah ilmu pendidikan? Tujuannya apa kira-kira? Nah, itu silahkan difikirkan ya. Jadi, kenapa kok kalian dapat mata kuliah ilmu pendidikan? Tujuannya apa? Kaitannya dengan pendidikan dan ilmu pendidikan tadi ya. Itu nanti jawabannya harus ketemu. Nanti mungkin bisa keluar di UTS, bisa keluar di kuis ya. Teman-teman kalau sudah paham materi yang saya sampaikan berarti bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan di terakhir tadi. Kenapa mahasiswa tarbiyah atau fatik itu harus mendapatkan mata kuliah ilmu pendidikan? Oke, itu saja yang saya sampaikan ya. Ini durasinya tidak sampai 30 menit ya. Karena memang cakupan materinya sedikit karena yang terkait pengertian pendidikan sudah saya bahas minggu kemarin. Jadi silahkan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk kuis nanti munculnya berarti lebih awal, perkuliahan kita hari ini juga selesai lebih awal. Jadi nanti saya harap bisa mengerjakan kuis. Kalau memang nanti yang tanya jawab cukup banyak juga itu lebih bagus ya. Jadi nanti teman-teman berarti sudah terangsang atau bisa menerima materi yang saya sampaikan. Syukur-syukur teman-teman bisa mengembangkan, mencari informasi baru. Dan ini sebagai dasar untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena mulai minggu depan teman-teman sudah mulai presentasi ya. Mulai dari makalah yang pertama sampai dengan makalah yang terakhir. Oke, terima kasih. Itu dari saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada ucapan yang
kurang berkenan, dan apabila ada yang kurang jelas atau belibet juga nanti bisa ditanyakan ulang atau minta dijelaskan ulang. Tapi saya harap bisa reply ya kalau memang ada part yang kurang jelas, supaya teman-teman benar-benar paham apa yang saya sampaikan. Tetap semangat walaupun menggunakan media pembelajaran jarak jauh, insya Allah ilmunya juga bisa tersampaikan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.